Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, PJ Gubernur DKI Jakarta, para tokoh lintas agama, serta para undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nazaruddin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammad, Allahumma salli sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang terhormat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Yang saya hormati para menteri, para wakil menteri, dan yang saya hormati para pemimpin tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 bulan 12 tahun 2024, kita hadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral Jakarta. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan saya selaku Menteri Agama sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan juga mewakili Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan laporan pembangunan terowongan silaturahim ini. Pembangunan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 dalam rangka memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang terwakili oleh hubungan antar umat maupun pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Konsep hubungan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan. Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati, di dalam terowongan ini terdapat, di dalam terowongan ini telah dibuat diorama yang dihasilkan dari kompetisi antar seniman senior dan alhamdulillah dimenangkan oleh seniman Bapak Sunario dengan tema Wot Hati, artinya jembatan hati. Di dalamnya diperdengarkan suara atau bunyi-bunyi sebagai simbol berbagai agama dan diperindah dengan cahaya yang tidak putus pada railing terowongan silaturahim sekaligus menjadi simbol jabat tangan. Kami juga membangun tempat parkir kendaraan dengan kapasitas 800 sampai 1000 kendaraan mobil yang dapat kami pergunakan
bersama antar jemaah Masjid Istiqlal Jakarta dan juga jemaah Gereja Katedral. Bapak Ibu dan Bapak para hadirin yang saya muliakan, pembangunan terowongan silaturahim ini dilaksanakan selama 280 hari ya, dengan menggunakan APBN sebesar 38,9 miliar. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan yaitu pekerjaan terowongan silaturahim, shelter sisi Istiqlal, shelter sisi Katedral, dan juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden, kami juga bekerja sama dengan kereta api yang membuat semacam shelter tersendiri untuk Istiqlal dan juga sekaligus dimanfaatkan oleh Katedral. Kemudian juga pengerasan di atas terowongan dan landscape area shelter. Perkerasan di atas terowongan dan pekerjaan landscape area shelter juga. Terowongan ini memiliki panjang 34 meter dengan lebar 4,1 meter dan tinggi 3 meter yang berada di kedalaman 6 meter. Adapun total luas pembangunan terowongan silaturahim ini sebesar 346 meter. Banyak pihak yang terlibat di dalam pembangunan terowongan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri PU. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap dengan terbangunnya terowongan silaturahim ini akan memudahkan akses jamaah antar bangunan ibadah serta menjadi simbol toleransi antara umat beragama. Bapak Presiden yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah belum lama ini juga Istiqlal mendapatkan Award International Excellence in Design for Greater Efficiency atau EDGE dari World Bank Bandung, Washington DC. Karena yang dinilai adalah penghematan, kita menghemat 38% energi dengan melalui solar system, dan air wudhu serta air-air yang terbuang di Istiqlal itu ditampung dalam satu bak, tidak ada setetes pun yang jatuh ke got dan itu langsung direcycle, bisa langsung diminum. Kemudian juga kami sampahnya pun juga kita punya pabrik sampah sehingga tidak ada mobil sampah, itu pun juga langsung bernilai ekonomi, plastiknya dipres, kemudian bernilai ekonomi, bahkan kotoran manusia pun juga diolah menjadi energi, itulah yang dipakai untuk masak, di kompor dan seterusnya di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Di Istiqlal juga banyak sekali menampilkan kegiatan-kegiatan internasional seperti yang Bapak Presiden bisa lihat. Ini akhir tahunan kita melakukan pemasangan kema-kema, termasuk di dalamnya Bapak Presiden kita mendemonstrasikan konsep pendidikan masa depan yang menggunakan artificial intelligence. Kita bekerja sama dengan beberapa negara dan di sini di dalam Istiqlal juga Bapak Presiden kita bisa mengintip dunia melalui koridor-koridor yang ada. Ada beberapa diantaranya misalnya ada ruang khusus Cornell China dan Amerika, kemudian juga negara-negara yang lain, sehingga mereka juga melakukan kegiatan, termasuk diantaranya adalah kursus-kursus bahasa asing gratis. Maka itu pegawai karyawan Istiqlal Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi juga mahir bahasa Cina, karena ada kursus yang dikembangkan oleh Kedutaan Besar Cina. Demikian juga bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, bahasa Aramai, dan juga bahasa Persia, dan termasuk juga bahasa Indonesia untuk para diplomat dan orang-orang asing. Semuanya kita free melalui kelas-kelas yang kita bangun secara luxury di bawah Bapak Presiden. Dan mungkin karena itu, maka Imam Besar Masjid Istiqlal dinobatkan sebagai President of International Grand Imam Association. Kemudian, ya, pendidikan juga. Kita punya lembaga pendidikan di sini, Pak Presiden. Mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada program PhD doktor kerjasama dengan Universitas PTIK Jakarta. Dan alhamdulillah ini yang sangat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena pendidikan kader ulama ini pertama kali dilakukan secara formal di Indonesia. Tadi pagi Bapak Presiden kita mewisuda sekitar 40 sarjana pendidikan kader ulama, dan 6 bulan di antara mereka itu melanjutkan short course-nya di Al-Azhar dan 6 bulan juga di Amerika Serikat.
dan termasuk Presiden University yang kita ajak kolaborasi adalah hadir juga Presiden Hafod Seminari Internasional di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah negara-negara lain juga meminta agar alumni pendidikan kader ulama Indonesia ini dikirim ke beberapa negara. Kami mendapatkan permintaan dari Jepang, Korea Selatan, dan juga bahkan Emirat Arab dan Qatar dan Amerika Serikat sendiri. Kami nanya kenapa bukan meminta dari Timur Tengah. Kami yakin bahwa Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah kompatibel dengan ideologi negara kami. Bapak Presiden, inilah gambaran singkat yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Kita mohon agar Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini nanti menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena sebentar lagi akan hari Natal, dan dengan demikian sekitar 1.000 kendaraan bisa ditampung dan sudah bisa dilewati oleh teman-teman kita yang beragama Kristen Katolik untuk melewati tunnel Trans tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terowongan silaturahim merupakan terowongan persaudaraan sebagai wujud hubungan yang baik, kasih sayang, dan pertumbuhan dalam iman, menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Mari kita saksikan bersama pemutaran video terowongan silaturahim. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, dua tempat ibadah yang berdiri berdampingan di jantung kota Jakarta, menunjukkan kerukunan antar pemeluk agama di Indonesia. Hubungan ini semakin erat dengan kehadiran terowongan silaturahim. Untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi. Tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya. Bawah tanah. Sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak berseberangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah menjadi terowongan silaturahmi. Pembangunan terowongan silaturahim dimulai sejak Desember 2020, memiliki panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,1 meter. Posisi terowongan memang berada 7 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan ini punya makna yang dalam, bukan saja hanya sekedar lambang, tapi memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antar umat. Saya berharap ini benar-benar memberikan inspirasi kepada kita seluruh bangsa Indonesia. Yang kita buat ini bukan lubang yang menghubungkan antara Istiqlal dan Katedral, tapi yang kita buat ini adalah sebuah ikon. Kalau sekedar lubang sudah selesai ini kan, itu bagus kok. Tapi bukan seperti ini yang kami inginkan. Kita ingin, imajinasi saya itu di sini ada ornamen tertentu yang bisa menggambarkan toleransi, bahwa gereja dan masjid itu benar-benar satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita semua berharap agar terowongan silaturahmi ini juga menjadi tempat edukasi, agar kita semua yang melewatinya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin beriman menurut keyakinan agamanya masing-masing dan semakin mencintai tanah air. Memang di terowongan silaturahmi ini ada yang melakukan pendekatan kontemplatif. Apalagi kalau tadi kan ternyata ada kemungkinan bukan seperti contoh ya, tapi kan 3 dimensi. Jadi ini mau ditutupi dengan marmer yang sama seperti ini. Cahaya vertikal dari tangga itu yang pasti akan merusak komposisi minimalistis yang kontemplatif. Namun saya terkejut dengan implementasi dari makna tersebut ke dalam sebuah karya yang sangat atraktif. Ternyata lorong itu hanya 15 meter, sebetulnya pendek sekali. Nah, itu bisa juga
diartikan bahwa hidup kita itu pendek sekali, hanya selintas. Maka bagaimana lorong ini menjadi sesuatu pengalaman yang mengingatkan kita bahwa manusia umurnya sangat terbatas. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral kini terhubung oleh terowongan silaturahim, menjadi simbol harmoni dan toleransi antar umat beragama, sekaligus pemersatu bangsa yang kaya akan perbedaan. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati para menteri koordinator, para wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Saudara Ahmad Haikal, Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM dan Imigrasi Saudara Otto Hasibuan, Wakil Menteri Agama Saudara M. Syafi'i, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana Kusumastuti, tokoh-tokoh lintas agama yang hadir, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jack Levin Manuputi, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Antonius Bunyamin, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Bapak Budi Santoso Tano Wibowo, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Saudara Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Saudara Teguh Setiabudi, Profesor Joel Lore, President of Harvard University, Connecticut, Profesor Alwi Shihab, Ibu Mari Eka Pangestu, Ibu Yani Wahid, Bapak Profesor Purnomo Yusgiantoro, saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh nasional yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bergembira menghadiri acara ini, peresmian terowongan
silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ini merupakan sesuatu simbol dari kerukunan antara umat beragama yang menjadikan bangsa kita memiliki ciri yang sangat unik dan yang sangat membanggakan, yaitu suatu bangsa yang penuh perbedaan. Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun, karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa kita yakini bahwa bangsa kita salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Kita memiliki 714 suku bangsa dan kelompok etnis yang tinggal di ribuan pulau, yang masing-masing memiliki agama, budaya, dan adat istiadat yang khas. Bagi kita, perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan justru adalah kekayaan kita. Perbedaan memberi kepada kita energi, kekuatan. Perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. Kepemimpinan dari tokoh-tokoh bangsa dan pendiri-pendiri bangsa kita menunjukkan arah yang benar. Kita belajar toleransi, kita belajar empati, dan kita belajar hidup bersatu dan rukun. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita berdiri di atas perjuangan. Kemerdekaan kita bukan hadiah dari siapapun. Kita rebut kemerdekaan melalui perjuangan yang panjang, yang ratusan tahun. Semua kelompok etnis dengan berbagai agama yang berbeda, semuanya berjuang. Tidak ada mayoritas dan tidak ada minoritas dalam pengabdian dan pengorbanan kepada negara dan bangsa. Semua kelompok, semua suku, semua kelompok etnis membayar saham untuk republik ini. Sahamnya dibayar dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata. Karena itu, peresmian terowongan ini salah satu simbol yang sangat berharga. Terima kasih semua tokoh yang berhasil untuk mewujudkan simbol ini yang sesungguhnya dan sebenarnya harusnya diresmikan oleh Pak Joko Widodo. Ya, saya kebagian enaknya aja. Banyak yang bekerja, ya itu namanya takdir ya. Jangan-jangan Pak Joko Widodo lagi nonton ini. Pak Jokowi, mohon maaf, aku yang resmikan. Ini juga mengingatkan kita, tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping Gereja Katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia.
kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah. Yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih kesejahteraan. Hanya dengan perdamaian kita akan menjadi negara makmur, negara adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mendampingi naik ke atas panggung Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, Perwakilan Masjid Istiqlal, Perwakilan Gereja Katedral. Mohon izin Bapak, kami pandu hitung mundur dalam 3, 2, 1. Selanjutnya, penandatanganan prasasti. Dengan demikian, terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral telah diresmikan.